Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang mulia, yang tidak pernah lelah membimbing kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membimbing kita untuk mencintai Rasulullah. Sebelum beliau menanamkan dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah, beliau lebih dulu mengenalkan kepada kita siapa itu sosok baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah, yaitu guru kita Al-Habib Mahdi bin Hamzah As-Segaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah kuatkan langkahan kaki beliau dalam berdakwah, dalam berjuang di jalan Allah, di dalam membimbing kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, beserta para habaib-habaib yang lain, para kiai yang lain, khususnya hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para syabab, para syababul khair, para anak-anak muda yang saleh, anak-anak muda yang baik, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini majlis namanya adalah Majlis Syababul Khair. Majlis Syababul Khair yang dimana yang paling banyak berada di dalamnya adalah para pemuda-pemudi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemuda-pemudi, para orang-orang yang usia masih muda, mereka adalah generasi bangsa ke depan, generasi negara, dan generasi agama ke depan. Syubbanul yom rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Baik buruknya agama ke depan, apakah agama akan dipegang oleh para ustadz, oleh para kiai, oleh para habaib yang amanah, yang benar-benar menjadi warasatul anbiya, yang benar-benar menjadi umana ur-rasul, itu tergantung daripada anak-anak muda yang ada di zaman sekarang. Ke depan agama Islam akan dipegang oleh para ustadz, para kiai, para habaib yang benar-benar mereka adalah ar-rasikhuna fil ilm. Mereka adalah benar-benar rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Mereka adalah benar-benar orang yang memegang kuat agama walaupun sepanas bara api. Nah, anak-anak muda yang seperti ini, besok agama ke depan tergantung daripada anak-anak muda di masa sekarang. Apakah ke depan agama akan dipegang oleh para ulama, para kiai, para habaib yang menjual agama, yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, dengan tujuan perut, kursi, jabatan, tahta dan kekuasaannya, ataukah menjadi ulama-ulama akhirat, menjadi ar-rasikhuna fil ilm,
menjadi warasatul anbiya, menjadi umanaur rasul, itu tergantung daripada perilaku, daripada akhlak, daripada adab, daripada ilmu, daripada budi pekerti, daripada perilaku, daripada perbuatan, daripada ucapan anak-anak muda zaman sekarang, saudara-saudara. Oleh karenanya saya sangat bangga dengan adanya majelis taklim yang dibimbing oleh guru kita Habib Mahdi, yang dimana majelis-majelis seperti ini yang mempersatukan para anak-anak muda untuk lebih mengenal Allah, mengenal Quran, mengenal Rasul, mengenal Islam, mengenal iman, mengenal takwa, mengenal ilmu, mengenal amal, mengenal akhlak, mengenal adab, mengenal wara', mengenal khauf, mengenal ikhlas, mengenal sabar, mengenal takwa, mengenal istiqamah. Karena saya melihat banyak majelis-majelis taklim di luar sana yang isinya hanyalah candaan-candaan, isinya hanyalah guyonan-guyonan, isinya hanyalah tertawaan-tertawaan, isinya hanyalah seperti acara-acara komedi, isinya hanyalah seperti acara-acara TV, yang dimana banyak anak-anak muda duduk di itu majelis. Majelis dijadikan sebagai ladang, majelis dijadikan sebagai kendaraan, majelis dijadikan sebagai wadah hanya untuk berpacar-pacaran. Di situ ada ikhtilat, bercampur laki dan perempuan tanpa adanya pemisah. Ini banyak terjadi di mana-mana, saudara-saudara. Oleh karenanya, dengan adanya majelis-majelis taklim yang istiqamah seperti ini, maka seharusnya pemerintah, khususnya pemerintah Kota Bogor atau pemerintah Kabupaten Bogor, pemerintah Jawa Barat, dan pemerintah Indonesia harusnya mengapresiasi sebesar-besarnya dengan adanya majelis-majelis taklim yang di dalamnya berkumpul para anak-anak muda sebagai ke depan generasi bangsa pemegang panji-panji kebenaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda yang besok ke depan akan menyuarakan kebenaran. Anak-anak muda yang besok ke depan akan menjadi pengganti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pengganti Sayyidina Umar bin Khattab, pengganti Sayyidina Utsman bin Affan, pengganti lidahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa radhiyallahu an, pengganti Talha bin Ubaidillah, para pemudi-pemudi, para wanita-wanita yang mengganti Nusaibah, seorang hamiyatur Rasul, seorang pemuda-pemudi, wanita-wanita yang menjadi pengganti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, yang dalam keadaan hamil tua dia rela membawa dia punya selendang dia lepas menjadi dua, dia robek menjadi dua. Kenapa? Karena makanan yang dia bawa nggak muat, sehingga dia harus merobek selendangnya. Dia taruh selendang itu di perutnya agar selendang itu bisa membawa makanan. Untuk siapa? Untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Agar ke depan besok bangsa kita, negara kita memiliki anak-anak muda yang berani untuk menegakkan keadilan, menyampaikan kebenaran, membasmi korupsi, melawan siapapun para pejabat-pejabat yang zalim. Mereka semua lahir dari majelis-majelis seperti ini. Sebagaimana saya, Bahar bin Smith, saya lahir dari majelis-majelis taklim seperti ini, saudara-saudara. Ketika saya keluar mondok, saya naik turun truk. Untuk apa? Untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Saya berguru kepada guru-guru saya, Al-Habib Hussein As-Segaf, Al-Ustadz Ahmad Badok, beserta banyak para kiai, para ustadz, para habaib-habaib yang lain. Dari majelis-majelis taklim seperti inilah lahir seorang Bahar bin Smith. Dari majelis-majelis taklim seperti inilah lahir para ustadz-ustadz, para kiai-kiai yang dimana diajarkan dalam majelis ini bagaimana berpegang teguh kepada agama, bukan hanya candaan, bukan hanya lelucon, bukan hanya untuk menjadi bahan tertawaan saja, bukan untuk berkumpul agar kalian bisa saling melihat satu sama lain, bukan, tetapi untuk ke depan agar bangsa memiliki sosok-sosok pejuang-pejuang, sosok anak-anak muda yang tidak bisa disogok, yang tidak bisa disuap, yang tidak haus pangkat, yang tidak haus jabatan, yang tidak haus tahta, yang tidak haus akan kekuasaan. Anak-anak muda yang rela dirinya dibenci oleh seluruh alam asalkan menyampaikan kebenaran, daripada dipuji, dicinta seluruh alam
tetapi menyembunyikan kebenaran. Oleh karenanya wasiat saya satu saja, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Saya tidak bahas yang 4, saya bahas yang 1, syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Saya mengaitkan ini semua dengan nama majelis taklimnya, yaitu Syababul Khair. Maka saudara-saudara para pemuda-pemudi Islam, manfaatkan kau punya masa muda. Mumpung engkau masih muda, mumpung kau masih sehat, mumpung kau masih muda, habiskan masa mudamu untuk menuntut ilmunya Allah, untuk menuntut ilmu agama, untuk menjadi santri. Tidak bisa jadi santri di pondok-pondok pesantren, jadi santri di majelis-majelis taklim, di majelis taklim para habaib, para kiai, para gus, para ustadz. Duduk di majelis-majelis ilmu, berkumpul bersama para ulama, berkumpul bersama para kiai, ambil hikmah-hikmah mereka, ambil nasihat-nasihat mereka. Jikalau ada yang baik dari mereka, ambil. Jikalau ada yang buruk dari mereka, maka jangan diambil. Ada perilaku-perilaku baik dari mereka, ikuti. Perilaku-perilaku yang tidak baik, jangan engkau ikuti. Oleh karenanya sekali lagi, manfaatkan masa mudamu. Karena saudara-saudara, apapun di dunia bisa kau dapatkan. Siapa? Kalian perempuan yang gila emas, yang gila intan, yang gila permata. Kalian mau apa? Emas segunung, bisa engkau dapatkan. Kalian mau apa? Perempuan, kalian suka jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana? Ke Dubai. Mau jalan-jalan kemana? Ke Eropa. Kalian bisa jalan-jalan kemanapun kalian ingin pergi. Kalian para lelaki, apa yang kalian inginkan? Kalian mau harta, mau pangkat, mau jabatan, semua di dunia bisa engkau dapatkan. Tetapi satu yang tidak bisa engkau beli. Semuanya bisa kau beli, pakai uang, pakai harta. Satu yang tidak bisa kau beli. Apa itu? Waktu, saudara-saudara. Saya tanya, ada yang jual waktu? Jawab. Ada yang jual waktu? Di sini jual waktu 10 menit. Ada? Ada. Bapak ibu kamu bisa memberikan umurnya walaupun 1 menit kepadamu. Bisa? Bisa. Istrimu bisa memberikan waktunya, umurnya 1 menit kepadamu, bisa diberikan. Waktu umurnya 1 menit bisa. Tidak ada saudara-saudara yang lebih mahal daripada waktu. Kullu nafasin min anfasik kal jauhar la tugawwam bil ghima. Imam Ghazali mengatakan, setiap nafas yang keluar dari dirimu itu adalah permata yang tidak ada nilainya, permata yang tidak ada harganya. Yang paling mahal adalah waktu, yang paling berharga adalah waktu, yang paling bernilai adalah waktu. Maka gunakan waktumu, kesempatanmu, masa mudamu untuk berbuat baik kepada Allah. Sebelum apa? Sebelum engkau kehilangan waktu itu, sebelum engkau kehilangan masa itu. Bukankah Allah berkata dalam Al-Quran, wal asr, demi masa, demi waktu. Saudara-saudara, waktu-waktu yang telah berlalu bukan milik kalian. Waktu-waktu yang akan datang juga bukan milik kalian. Waktu yang telah berlalu bukan milik kita, yang akan datang bukan milik kita. Terus Beb, kapan waktu milik kita? Sekarang waktu milik kita, bukan kemarin, bukan besok. Maka untuk berbuat kebaikan dan untuk bertaubat, jangan pernah engkau menunda-nunda waktumu untuk berbuat baik dan untuk bertaubat kepada Allah. Mau ngaji, entar aja malam minggu depan. Mau umroh, entar aja tahun depan. Mau taklim, mau mondok, mau sholat, entar aja. Sekarang maksiat aja dulu, sekarang mabuk aja dulu. Mau pakai hijab, entar aja dulu. Masih suka ngumbar rambut, nanti kan bisa besok-besok taubat baru pakai hijab. Besok-besok dan besok. Besok bukan waktu milik kalian. Besok bukan waktu milikmu. Sekarang adalah waktu milikmu. Lihat, saya tutup bagaimana para ulama begitu beliau-beliau menghormati waktu. Bagaimana berharga dan bermanfaatnya waktu bagi beliau-beliau. Saudara-saudara, diceritakan ada seorang ulama yang dimana beliau membeli ikan. Ketika beliau membeli ikan di pasar dengan niat untuk digoreng ikan tersebut,
Ketika itu ikan mau digoreng, datang waktunya sholat. Beliau sholat. Mau digoreng, datang waktunya baca Quran. Baca Quran. Mau digoreng, datang waktunya istirahat. Mau digoreng, datang waktunya qiyamul lail, bangun malam. Mau digoreng, datang waktunya baca wirid. Mau digoreng, datang waktunya murojaah, datang waktunya mutalaah. Mau digoreng terus begitu sampai ikan yang dia beli di pasar, ikan tersebut busuk terbiar selama 3 hari 3 malam. Akhirnya apa kata beliau? Aku makan ikan itu dalam keadaan busuk karena aku tidak punya waktu untuk menggoreng ikan tersebut. Saya tanya perempuan-perempuan jamaah yang ada di sini, goreng ikan waktunya berapa menit? Berapa menit? Umumnya 10 menit kelar. Kalau ikan tawar, kalau ikan air asin kayak tongkol ya paling 15 menit. Kok Habib tahu? Ya, saya sering masak soalnya. Itu kan yang jarang kalian tahu. Kalian tahunya Habib Bahar keras, Habib Bahar arogan. Coba kalian masak, kalian cicipin masakan saya. Kalau enggak berasa sampai kiamat, sampai mati lidah kalian enaknya masakan saya. Saudara-saudara, oh enggak, bukan, soalnya kita orang ini, kalian boleh tanya, laki-laki Manado itu rata-rata semuanya bisa masak. Karena kita dari kecil udah diajarkan mandiri, rata-rata, tapi enggak semuanya, rata-rata. Dan anak bagian dari rata-rata itu. Nah, goreng ikan berapa? Paling 15 menit, 10 menit, paling cepat 5 menit. Itu pun kalau kompornya terlalu besar, yang mateng cuma luarnya doang, dalamnya enggak mateng. Kok Habib tahu? Kan suka masak. Nah saudara-saudara, 5 menit hanya untuk menggoreng ikan, beliau tidak punya waktu. Kalian tanyakan kepada diri kita, berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa minggu, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun waktu, masa yang telah kita sia-siakan untuk urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Yang tahu hanya diri kalian sendiri. Oleh karena saya wasiatkan sekali lagi, mulai saat ini, benar-benar manfaatkan masa muda kalian sebelum datang masa tua. Sekarang kalian masih muda, kalian belum berasa. Kenapa? Karena kalian masih muda. Ibarat kata, tidak ada yang tahu nilainya mata kecuali orang-orang yang buta. Kalian masih melihat, kalian nggak tahu begitu berharganya mata, begitu bernilainya mata. Kalian nggak tahu, kenapa? Karena masih melihat. Nanti kalau kalian sudah kehilangan penglihatan, Allah cabut itu nikmat mata, Allah cabut itu nikmat melihat, baru kalian sadar begitu berharga dan bernilainya mata yang Allah berikan. Sekarang kalian masih muda, kalian belum tahu. Ibarat kata kalian orang yang sedang tertidur, kalian tidak akan sadar kalau kalian mimpi selama kalian masih tidur. Kalian bangun dari tidur, baru kalian sadar kalian telah bermimpi. Tetapi setelah kalian bangun, masa muda kalian itu telah hilang, saudara-saudara. Oleh karena sekali lagi, wasiat saya, ingat benar-benar, bawa pulang ke rumah, manfaatkan masa mudamu. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah, patuh kepada Allah, pelajari agama Islam, pelajari Al-Quran. Orang-orang sekarang semakin hari semakin jauh dari Al-Quran. Pelajari Al-Quran, duduk di majelis-majelis ilmu, duduk di majelis-majelis zikir. Selagi engkau masih muda, gunakan waktumu untuk benar-benar menuntut ilmu agama, agar engkau tidak menjadi orang-orang yang di mana kehidupannya di dunia merugikannya, kematiannya tidak akan membawakan manfaat untuknya. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu, maka dari sekarang tanamkan di dalam hatimu bahwasanya di majelis Syababul Khair, anak-anak muda yang baik, anak-anak muda yang soleh, kelak ke depan besok saya akan menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan. Saya akan menjadi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Saya akan menjadi orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Saya tidak boleh seperti Habib Rizik Syihab. Saya tidak boleh seperti Bahar bin Ali bin Smith. Saya tidak boleh seperti Habib Hanif Al-Attas. Saya tidak boleh seperti Habib Mahdi bin Hamzah As-Segaf. Tapi saya harus lebih dari mereka semua. Itulah yang saya wasiatkan kepada kalian. Kalian tidak boleh keberanian kalian seperti Bahar bin Smith. Karena ujian-ujian yang akan kalian alami di masa yang akan datang,
pastinya akan lebih berat daripada ujian-ujian yang kami alami di masa sekarang ini. Maka tanamkan dalam hati kalian tekad yang kuat, semangat yang bulat untuk membela agama Islam. Tidak peduli siapapun yang menghina Islam, siapapun yang merugikan rakyat, siapapun presidennya, siapapun pemerintahnya, siapapun pejabatnya, apapun partai politiknya, tanamkan dari sekarang. Ke depan besok kalian akan menjadi generasi-generasi benteng NKRI yang akan melawan para koruptor, melawan para pengkhianat bangsa. Katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, penjara kalian, ancaman kalian, siksaan kalian, penjara kalian, ancaman kalian, siksaan kalian, tuntutan kalian, hukuman kalian, itu akan menjadi api bagi kami untuk menambah semangat kami. Kami tidak akan berhenti melawan ketidakadilan, melawan kezaliman, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun jasad kami harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Saya tanya anak-anak Samania, siap bela NKRI? Siap mati demi merah putih? Siap hancur demi Islam? Siap binasa demi Indonesia? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Semoga nasihat yang sedikit ini bermanfaat. Ingat itu, syababaka qabla, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa. Dari awal tadi saya kaitkan dengan nama majelis. Saya tidak mau ceramah terlalu lama, nanti takutnya ceramah saya nyinggung sana, nyinggung sini, nyinggung sana, nyinggung sini, nyinggung sana, nyinggung sini. Hanya satu saja yang mau saya kasih tahu sebelum saya tutup. Saudara-saudara, kita orang ini, para ustadz, para gus, para kiai, para pemimpin-pemimpin pondok pesantren, para muallim, para mudarris, para muaddib, bukankah kalian yang lebih tahu bahwasanya jangan pernah merasa diri kita lebih mulia, lebih agung, lebih pinter, lebih berkedudukan tinggi dari siapapun. Saudara-saudara, mereka semua tahu Syekh Abu Yazid Al-Bustami satu waktu berjumpa dengan seekor anjing. Ketika berjumpa dengan anjing, beliau angkat jubahnya. Sang anjing berkata, "Wahai Syekh, jikalau engkau mengangkat jubahmu, jubah kebesaranmu, jubah yang dipuji-puji oleh manusia, jikalau kau angkat jubahmu karena takut terkena air liurku, cukup engkau basuh dengan air, salah satunya dengan tanah. 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Tapi ingat wahai Syekh, jikalau engkau mengangkat jubahmu karena merasa dirimu lebih mulia dariku dan aku lebih hina darimu, maka walaupun 7 samudra membersihkan hatimu, hatimu tidak akan pernah bersih. Saudara-saudara, Bahar bin Ali bin Smith sering saya katakan dalam ceramah, bahkan ceramah-ceramah yang puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, al-khinzir wal kalab asyrafu minna wa afdalu minna wa akramu minna. Anjing dan babi itu masih lebih mulia daripada kita, lebih wangi dari kita, wa abyad, lebih putih daripada kita kelak di akhirat. Kenapa? Al-khinzir wal galab awaluhu turab wa akhiruhu turab. Anjing dan babi awalnya tanah, kembali kepada tanah. Anjing babi udah selesai, enggak ada hisab. Saya tanya, apakah nanti Allah bakal nanya di akhirat,
hei anjing, hei babi, sudahkah kamu sholat? Jawab, Allah bakal tanya begitu. Anjing, babi, kenapa kamu bohongi rakyat? Allah bakal tanya begitu. Hah? Anjing, babi, kenapa kamu jualan agama? Allah bakal tanya gitu. Allah bakal tanya gitu. Anjing, babi, kenapa kau jadi penjilat penguasa? Allah bakal tanya gitu. Woi para penguasa, kenapa kalian merugikan rakyat, berpihak kepada asing? Allah bakal tanya gitu. Anjing, babi, kenapa ketika makmum kalian banyak, kalian enak-enakan suara bacaan sholat kalian, tapi ketika kalian sendiri, kalian bacaannya biasa-biasa saja? Apakah Allah akan tanya begitu? Kenapa? Karena mereka anjing, babi, yaitu binatang. Tidak ada azab bagi mereka, wala azab kubur, wala yaumul ba'as, hari kebangkitan, tidak ada. Tidak ada. Sedangkan saya dan kalian, kita bakal mati kan? Bakal mati. Tapi dalam kubur ditanya nggak? Ditanya nggak? Hari kebangkitan, kita bakal merasakan dahsyatnya nggak? Padang mahsyar, yaumul mizan, hari pertimbangan, yaumul hisab, itu semua akan kita lalui, akan kita lewati. Sedangkan anjing dan babi tidak. Terus bagaimana diri kita mau merasa lebih mulia daripada anjing dan babi, saudara-saudara? Itu anjing dan babi, apalagi merasa lebih mulia daripada tukang es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.